Saya bersama Dr. Anton Castellani. Ia memiliki pengalaman sebagai ahli forensik dan terlibat dalam berbagai pengungkapan kasus. Mulai dari bom Bali, bom Marriott, bom kedutaan Australia, kecelakaan pesawat Sukhoi, dan banyak kasus-kasus besar lainnya. Kini ia menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UKRIDA. Dokter, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Dokter Anton, tadi kita sudah lihat. Saya mengambil contoh Rian yang membunuh korban-korban dengan cara mutilasi. Waktu itu bagaimana, Dok? Kalau bicara soal tantangan dan karena forensik bisa ketahuan bahwa Rian lah yang telah membunuh 10 orang ini, bahkan 11. Kalau berbicara pengungkapan kasus, apalagi yang sudah berlangsung selama 2 tahun, tentunya yang terbayang adalah bahwa jenazah ini sudah akan sulit sekali untuk diidentifikasi. Tapi kita perlu bersyukur bahwa pada tahun 2007 kita punya laboratorium DNA forensik yang pertama di Indonesia, di Dokpol, yang puji Tuhan bisa mengungkap semua kasus-kasus itu dengan baik. Bagaimana memulainya? Tentunya dengan arahan-arahan dari penyidik, kemudian dilakukan ekshumasi. Tentunya setelah sekian lama kita tidak berharap untuk menemukan jaringan lunak untuk bisa kita dari lakukan seluruh korban pemeriksaan. Ya, Dok, ya? Betul. Yang bisa kita temukan tentunya tulang belulang, gigi geligi, rambut dan sebagainya yang kemudian bisa kita lakukan pemeriksaan khususnya secara DNA. Artinya jenazah yang sudah berusia 1 tahun, 2 tahun sendiri, ada gium dalam dunia forensik, jenazah sendiri itu bisa bicara. Itu yang menuntun para ahli forensik untuk melihat kecocokan. Betul sekali. Nah, dalam kasus Rian ini apa sesungguhnya yang paling menarik untuk seorang dokter forensik seperti Dr. Anton? Kasus Riannya sendiri tidak terlalu menarik. Bahwa ada kasus lain yang ketika kasus Rian ini terungkap, ada sebuah kasus yang sebelumnya sudah close, di mana pelakunya sudah sempat masuk penjara, kemudian diakui oleh Rian bahwa pelakunya sebetulnya adalah dia sendiri dan dia bisa menunjukkan dengan tepat di mana dia menguburkan jenazah tersebut, dan pada proses ekshumasi memang kemudian bisa kita buktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Rian itu betul. Dengan demikian bahwa kita sudah salah mendakwa orang lain yang melakukan pembunuhan yang sebetulnya dilakukan oleh Rian. Oke, jadi ada 2 moral cerita dari kasus Rian Jombang ini. Yaitu satu, bahwa keahlian forensik itu bisa mengungkap jenazah, apakah itu yang sebagai korban atau sebagai pelaku atau siapapun yang ada dalam tindak pidana itu. Atau dokter punya yang lebih dari itu, lebih lama daripada 2 tahun. Ada yang lebih lama lagi ya sepanjang sejarah karir dokter? Ya, sebetulnya ada beberapa kasus yang antara lain termasuk dalam kasus yang aneh adalah bahwa ada seorang tua yang karena masalah hak waris ini anak dengan anak tiri saling tuntut dan seterusnya. Berapa tahun tuh, Dok, butuh? Itu sudah 65 tahun waktu itu, dan 65 tahun meninggalnya? Sudah dia meninggal. Oke, jadi dokter harus memeriksa jenazahnya setelah 65 tahun. Jadi dia sudah 65 tahun dalam kubur. Ya. Dan itu pun tetap bisa. Ya, jadi waktu itu memang kesulitannya sangat tinggi. Baik, jadi moral cerita adalah keahlian dalam ilmu forensik ini dapat membantu pengungkapan kasus. Dalam kasus Rian Jombang misalnya. Tetapi yang kedua moral ceritanya adalah ilmu forensik ini juga mampu membebaskan pelaku dan sekaligus menangkap pelaku yang sesungguhnya. Ya. Karena waktu itu zaman Kapolri siapa Pak waktu itu? Waktu itu Pak BHD ya? masih Kabareskrim menjelang naik menjadi Kapolri. Dan waktu itu beberapa pejabat yang terlibat dalam mendakwa orang yang salah dibebas tugaskan. Betul sekali. Karena kasus ini. Baik.